Nubuatan Tuhan untuk tahun 2023. Aku perkatakan kepada kamu, hai hamba-hambaku, bahwa kamu ada di puncak-puncak gunung, satu orang di atas satu gunung, karena ada gunung-gunung yang akan memuntahkan laharnya, dan engkau harus berdiri di atas gunung itu, hai anakku. Kakimulah yang akan menahan muntahan itu. Aku menyertai engkau di tahun 2023. Banyak kegelapan yang akan menutupi bangsa-bangsa dan negeri-negeri, tetapi Indonesia akan bangkit bersinar. Ribuan orang akan memanggil namaku di setiap kota-kota yang ada di Indonesia. Mereka memanggil namaku karena dari situlah terangku terbit. Ribuan mata di seluruh dunia juga akan memandang Indonesia. Indonesia akan bangkit untuk negara-negara karena banyak sumber-sumber bahan pangan akan dikirim dari Indonesia ke negara-negara lain. Karena Indonesia mengalami panen yang melimpah-limpah. Indonesia tidak akan pernah lagi mengalami masa suram, karena 7 tahun masa kelimpahan akan dialami dan akan terjadi oleh Indonesia. Dan ingat, itu dimulai pada Januari 2023. Tetapi apakah engkau siap untuk menuai, hai hamba-hambaku? Aku sedang bertanya kepadamu. Aku akan mengirim kamu ke kota-kota, ke pulau-pulau, bahkan ke negara-negara yang membutuhkan uluran tanganku. Dan kamu adalah tanganku yang siap terulur. Ada yang akan kuutus ke kota Palembang, Banjarmasin, Palangkaraya, Jakarta, Maluku, Kendari, bahkan ke Papua Nugini. Hai hambaku, gereja ini akan menuai banyak jiwa. Kepada hambaku, aku berikan tongkat dan jubah Daud yang akan membebaskan bangsa-bangsa. Karena gereja ini dibangun dengan air mata dan kerendahan hati. Aku juga sedang mengutus kamu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Aku berkata bahwa tahun kelimpahan itu akan segera dimulai di bangsamu. Tetapi itu berbalik arah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Berdoalah buat Israel dan berkatilah bangsa itu, karena aku lahir di sana. Ketika kamu berdoa, angkatlah tanganmu dan berkati bangsa itu. Aku akan memberikan juga kamu pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, yaitu pemimpin yang mencintai aku dengan sungguh-sungguh. Dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang selalu menyembah aku. Bahkan pemerintahannya adalah pemerintahan yang menjunjung tinggi kerajaan sorga. Itu akan terjadi untuk Indonesia. Untuk itulah kenapa kelimpahan itu menjadi bagian bangsamu. Karena selama ini yang kamu doakan tentang pemimpin-pemimpin yang terbaik akan terjadi bagi bangsamu. Maka mereka menyatukan kerajaanku dengan Indonesia. Mereka juga menghendaki kerajaan sorga ada di Indonesia lewat air mata mereka. Dan aku telah mendengarkan itu. Ribuan malaikat dari sorga turun untuk menjaga Indonesia. Bani Kedar dan Nebayot pun akan menyembah aku. Itulah yang aku perkatakan untuk bangsa ini. Tetapi untuk pulau Papua, teruslah berdoa karena masih banyak darah yang akan tertumpah di pulau ini. Tapi aku tidak menghendaki itu terjadi. Untuk itulah tugasmu yang tinggal di tanah ini, berdoa terus. Bahkan kesatuan hati hamba-hamba Tuhan di pulau ini pun engkau harus doakan. Karena masih banyak mereka yang sombong dan egois, yang
mengutamakan gereja mereka, dan juga membangun tembok-tembok keangkuhan. Berdoa agar tembok itu runtuh. Aku rindu Pulau Papua dimenangkan dan mempersiapkan jalan kedatanganku. Aku berkata kepadamu bahwa aku datang dari tanah ini, lalu akan berjalan ke kota kelahiranku. Dengarkan itu baik-baik, hai anakku. Untuk itulah kenapa aku pilih kamu ada di kota ini dan berdiri untuk kota ini. Karena Papua berada di garis depan pertempuran. Aku ingin kalian sebagai pasukan-pasukan dan prajuritku membangun hubungan intim dengan aku, dan itu dimulai di alam roh dan dalam pergantian hari. Karena saat itulah kerajaan sorga sedang terbuka lebar, sehingga apa yang kamu inginkan turun untuk kamu. Apa yang kamu tarik dari sorga menjadi milikmu, hai hamba-hambaku. Itulah rahasia kerajaan sorga yang aku persiapkan untuk kamu. Tetap teguhkan dan kuatkan hatimu. Hari-hari yang jahat telah berlalu. Kamu akan segera menuai. Aku akan membawa engkau ke kebun-kebun anggurku. Aku akan membawa kamu menikmati anggur yang manis setiap waktu. Dan kamu akan selalu ada di dalam taman surga, anakku. Aku akan menghapus semua kedukaan, kepedihan, kekecewaan, dan air matamu, hai hambaku. Aku Allah yang sangat mengasihi kamu dan mengasihi jemaatku di tempat ini. Hai hamba-hambaku, bangun mezbah doa bersama pasukan dan prajurit-prajuritku yang lain, dan deklarasikan bahwa tahun kelimpahan itu sedang datang dan sudah dimulai. Engkau akan menikmati tahun 2023 dengan kelimpahan anggur dan susu. Engkau sedang menaiki segala sesuatu yang terbit dari sorga. Bawa pasukanku pada tujuan dan kehendak hatiku. Banyak hal yang aku ajarkan kepada kamu, sehingga kamu tidak akan sama lagi seperti tahun-tahun kemarin. Tahun depan 2023, engkau akan bangkit bergerak, tidak lagi tinggal di tempat. Engkau akan berlari dan tidak ada yang akan mengejarmu, karena kecepatan itu sesungguhnya aku yang ada di dalam kamu. Deklarasikan bahwa tahun kelimpahan itu menjadi bagian Indonesia. Bahwa tidak ada lagi rancangan si jahat untuk Indonesia. Indonesia bebas dari bencana dan malapetaka. Ingat, padi-padi sudah menguning dan akan dituai tahun 2023. Anak-anakku, aku memberkati kamu, suami-suamimu, dan apa yang telah hilang ku kembalikan double porsi. Hutang-hutang kulunasi. Ingat, di antaramu tidak ada yang boleh sombong, angkuh, dan tinggi hati. Engkau harus selalu rendah hati, karena aku ingin hamba-hambaku selalu rendah hati. Amin.